Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVK Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKB PAI 2020 dengan materi haji dan umroh. Sebelum saya mulai pembahasan soal SKB PAI 2020, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya teman-teman, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda bila meninggalkannya disebut dengan A. Wajib haji, B. Syarat haji, C. Rukun haji, D. Mikot haji. Jawabannya adalah C ya, rukun haji. Jadi rukun haji ini kalau tidak dikerjakan maka hajinya ini tidak sah. Dan ketika ditinggalkan ini tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda. Jadi ketika seseorang yang meninggalkan rukun haji maka konsekuensinya hajinya ini tidak sah, sehingga dia harus mengulangnya di tahun berikutnya. Jadi jawabannya adalah C ya, rukun haji. Kemudian soal nomor 2, jumlah rukun haji adalah A 4 macam, B 5 macam, C 3 macam, D 6 macam. Ya, jawabannya adalah D ya, 6 macam. Jadi rukun haji ada 6, yaitu pertama ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Ini hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian nomor 3 yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dan dilakukan pada hari Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Kemudian yang keempat adalah sa'i, ini berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian yang kelima adalah tahallul atau mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kemudian yang keenam adalah tertib. Jadi jumlah rukun haji ada 6 macam. Kemudian nomor 3, tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah disebut dengan A. Tawaf qudum, B. Tawaf ifadah, C. Tawaf wada, D. Tawaf tahallul. Jawabannya adalah A ya, tawaf qudum. Jadi tawaf qudum ini adalah tawaf yang dilakukan ketika seseorang sampai di Mekah. Atau kalau dalam sholat ini namanya sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah ini jelas ya, tawaf pada rukun haji, yang termasuk rukun haji. Kemudian tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan untuk meninggalkan kota Mekah atau namanya tawaf perpisahan. Kemudian tawaf tahallul ini tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Kemudian tawaf nadar ini adalah tawaf yang dinadarkan, dan yang terakhir adalah tawaf sunnah. Selanjutnya nomor 4 adalah amalan-amalan haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung padanya. Jika ditinggalkan hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan membayar dam atau denda, disebut dengan A. Wajib haji, B. Syarat haji, C. Rukun haji, D. Mikot haji. Jawabannya adalah A ya, wajib haji. Jadi wajib haji ini adalah amalan haji yang wajib dikerjakan ya,
Tetapi ketika seseorang ini meninggalkan amalan-amalan tersebut, hajinya tetap sah, tetapi harus membayar atau menggantinya dengan membayar dam atau denda. Jadi itu perbedaan wajib haji dan rukun haji. Jadi kalau rukun haji, kalau tidak dikerjakan hajinya tidak sah. Tetapi kalau wajib haji, kalau ditinggalkan amalannya, maka ini tetap sah dengan cara yaitu membayar dam atau denda. Kemudian soal nomor 5. Di bawah ini adalah wajib haji kecuali A. Berihram sesuai miqatnya, B. Bermalam di Musdalifah, C. Tawaf wada, D. Tawaf ifadah. Jawabannya adalah D ya, tawaf ifadah tadi. Tawaf ifadah ini termasuk dalam rukun haji. Nah, wajib haji ini ada 7, yaitu berihram sesuai miqatnya, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah Aqobah, melempar jumrah ula, wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari muharamat ihram dan tawaf wada. Jadi ada 7 wajib haji ini. Kemudian soal nomor 6, waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji disebut dengan A. Muharramat haji, B. Dam, C. Sunnah haji, D. Miqat haji. Jawabannya adalah D ya, miqat haji. Jadi miqat haji ini adalah waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian nomor 7, miqat haji dibedakan menjadi A. 4 macam, B. 3 macam, C. 2 macam, D. 5 macam. Jawabannya adalah C ya, 2 macam. Jadi miqat haji ini ada 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ini adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji, bermula dari bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, miqat makani ini adalah tempat memulai ihram bagi orang yang hendak melakukan haji dan umroh. Ini ya. Dia ada 2 macam. Kemudian soal nomor 8, miqat penduduk Yaman, India, Indonesia dan negeri yang sejajar dengan negeri tersebut adalah A. Zatu Irkin, B. Yalamlam, C. Hornul Manzil, D. Juhfah. Jawabannya adalah B ya, Yalamlam. Jadi miqat penduduk Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang sejajar ini adalah daerah Yalamlam. Nah ini kalau orang Mekah ya, kalau orang Mekah ini miqatnya di rumah masing-masing ya, ini kalau orang Mekah. Kemudian kalau miqat bagi penduduk Madinah dan negeri yang sejajar ini di daerah Zulhulaifah. Kemudian kalau Juhfah ini yaitu sebelah barat laut Mekah, ini miqat penduduk Syria. Kemudian kalau Hornul Manzil ini adalah miqat penduduk Najd dan negeri sekitarnya. Kalau Yalamlam tadi jelas ya, Yaman, India, Indonesia dan negeri yang sejajar. Kemudian Zatu Irkin, nah ini Zatu Irkin ini miqat penduduk Irak dan negeri yang sejajar. Nah ini beberapa miqat haji ya, miqat makani. Selanjutnya nomor 9, la tangtakibul mar'atul muhrimatu wala talbisul qafazain. Hadis tersebut menjelaskan salah satu perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji yaitu A. Bersenggama dan pendahuluannya, B. Memakai pakaian yang berjahit, C. Memotong rambut dan kuku, D. Memakai cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Kata kuncinya di sini adalah mar'atu ya, wanita. Jadi jawabannya adalah D. Ya, memakai cadar muka dan sarung tangan bagi wanita.
Nah, larangan-larangan haji ini ada beberapa. Senggama dan mendolanya, kemudian memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. 4. Memakai harum-haruman serta minyak rambut. 5. Menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. 6. Melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menjadi wali nikah. Kemudian yang ketujuh adalah memotong rambut dan kuku. Ini ya beberapa larangan saat melaksanakan haji. Nomor 10, dam bagi seseorang yang bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama adalah A. Menyembelih unta, B. Menyembelih seekor kambing, C. Puasa 3 hari, D. Puasa 10 hari. Jawabannya adalah, maaf salah ketik ya. Jawabannya adalah A ya, menyembelih unta. Mohon maaf salah ketik ini. Jawabannya adalah A ya, menyembelih unta. Pembahasannya, dam bagi seseorang yang bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama adalah menyembelih unta. Jika tidak dapat menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat menyembelih 7 ekor kambing, jika tidak dapat memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Kemudian nomor 11, haji dibedakan menjadi A 3 macam, B 2 macam, C 4 macam, D 5 macam. Jawabannya adalah A ya, 3 macam. Haji ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Nomor 12, mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh dan keduanya dilaksanakan secara terpisah disebut dengan haji tamattu, B haji ifrad, C haji qiran, D haji mabrur. Jawabannya adalah C ya, haji qiran. Nah, kalau haji tamattu ini adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Sedangkan kalau haji qiran ini mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi mengerjakan satu pekerjaan dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh. Kemudian nomor 13, ya. Bulan yang paling utama untuk melaksanakan umroh adalah bulan Ar-Rajab, B Syawal, C Ramadan, D Zulhijjah. Jawabannya adalah C ya, Ramadan. Jadi bulan yang paling utama untuk melaksanakan umroh adalah bulan Ramadan. Selanjutnya soal nomor 14. Di bawah ini adalah rukun-rukun umroh kecuali A ihram, B wukuf di padang Arafah, C tawaf, D sa'i. Jawabannya adalah B ya, wukuf di padang Arafah. Jadi rukun umroh ini ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan 5 adalah tertib. Jadi yang membedakan haji dan umroh salah satunya di dalam umroh ini tidak ada rukun wukuf di padang Arafah. Kemudian soal yang terakhir nomor 15, di Indonesia undang-undang yang mengatur pelaksanaan haji adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 1999, B Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, C Undang-Undang nomor 17 tahun 1998, D Undang-Undang nomor 17 tahun 1997. Jawabannya adalah A ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 1999. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.